Suwe-suwe ini aku sugihan lah ben sugih. Pesugihan kan mesti pakai tumbal menungso ya. Kata siapa? Ada Ndra, pesugihan yang nggak pakai tumbal manusia. Sate gagak. Siapkan minyak dulu, kembang setaman, dan ritual harus dilakukan telanjang, Dim. Sate satu tusuk 50 juta. Sate satu tusuk 50 juta. Mari merapat, jangan takut. Segera nikmati sate gagak kami. Daging-daging ini diolah oleh chef berpengalaman, Chef Anto. Mohon maaf, sate nente. Tapi itu beneran ada Mas, pesugihan sate gagak itu beneran. Iya ada. itu kan Aku nanya temanku bener-bener ada pelaku sungguh maksudnya gini, ini kayaknya real deh gitu. Dan bayangin maksudnya pesugihan tapi kamu nggak pakai tumbal nyawa manusia, pasti banyak orang yang lebih mau. pengen kan, Iya. ya kan? Tanpa busana bagian atas dan nggak tahu bawahnya busana juga apa enggak, gimana kalian bertiga? Ya awal-awal geli. Geli Sebenarnya lah. di antara kita bertiga yang paling nggak punya akhlak Yono. Jadi waktu kejadian syuting itu bertiga telanjang tuh, itu lokasi dikosongin, Jakarta siaga 1. Pas kita lagi adegan tuh kan kadang kita bisa improve gitu kan. Iya. Improve seru-seru di-cut sama sutradara, kita langsung apa lu? Saya enggak ya. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indah Parmana, dan di depan gue ada Bang Arif Bidu membawa putranya. Waduh, putranya lagi. Tapi banyak yang bilang mirip Bang kita. Lu kali. Iya, banyak kita mirip, potongan rambutnya kan agak mirip. Oh iya. Bang Arif ini Setipe. mirip sama bapakku loh. Tenan. Bener, pas yang udah dipakai jas ya. Sudah Di peti. Wah, udah jadi bisa ngapain. Dia kan dipakein jas kan belum tentu di peti, Entar, Bang. Emang hujan? Jas hujan, bukan jas hujan, bukan jas hujan. Ada Bang Benny Siregar, tepuk tangan lu dong. Mereka adalah cast dari film Pesugihan Sate Gagak. Yeay. Jadi siapa yang bisa menjelaskan Pesugihan Sate Gagak ini berkisah tentang apa? Ya gagaknya dong. Benny lah ini main talentnya lah, main aktornya. Oh yang ngeri. Ini nyebutnya pemeran utamanya ya kan. Happy aku loh punya teman-teman aktor ternama. Iya, emang Lu ngeliatnya gitu. emang di film ini Bang Benny ngejual badan emang ya. Oh emang. Jual tubuh. Jual tubuh. Jadi gimana Bang Benny film ini? Benny nih Benny. Sate Gagak ini bercerita tentang 3 orang sahabat yang sedang mengalami kesulitan. Terlebih untuk urusan keuangan gitu. Iya. Kalau si Anto ini butuh buat ngelamar karena calon mertuanya pengen maharnya gede tuh. Kalau si Dimas itu karena pengen keluar dari belenggu ibunya yang pengen apa ya, jadi penjual yang sukses, tapi harus pakai si Dimas ini untuk jadi modelnya. Gitu. Dia nggak mau, dia pengen ya udah sukses biar dia nggak dipakai lagi kan, biar dia nggak kerja di tempat ibunya lagi. Nah si Indra ini terkena pinjol gitu. Nah di antara ketiga ini sebenarnya yang paling santai itu si Indra sebenarnya. Jadi ketika mau nyari solusinya itu nggak sengaja Indra nyeplos gitu. Ada nih pesugihan yang nggak pakai tumbal sate gagak, tapi dia cuma nyeplos doang, nggak pengen pesugihan sebenarnya. Tapi karena 2 temennya maksa, dan Indra ini tipe temen yang nurutan. Jadi kalau temennya minta apa gitu tuh kayak dia nggak enakan gitu. Akhirnya dia ya udahlah mau, karena kebetulan kakeknya itu orang pintar juga. Kakeknya kan Einstein kan. Enggak gitu. Kan di sini Sarjana, kakek sarjana. Prawiro. Oh, Prawiro. Apa iya? Enggak. Jadi kebetulan itu, dan akhirnya mereka yaitu nyoba pesugihan itu. Endingnya gimana? Endingnya nonton aja deh. Ini lu minta diceritain nih. Berarti Bang Benny sebagai Indra, salah satu dari 3 trio gagak itu. Oh, yang punya kakek pintar. Pintar. Oke, secara karakter Indra gimana dia sebenarnya? Ya itu penurut, kayak di tongkrongan tuh yang tipe dia
pengen pulang duluan tapi bentar lagi sebat dulu. Nah itu dia yang pasti ngikut tuh, pasti itu ngikut ya. nggak enakan. Akhirnya dia sampai kelar ikutan. Nah itu tipe-tipenya Indra kayak gitu. Pengetahuan dia soal klinik berarti luas dong si Indra ini. Iya, karena kakeknya paranormal tadi. Dia tahu dari situ. Oke. Gitu. Kalau Bang Arif Didu sebagai? Saya kakaknya. Enggak. Kebetulan. Kebetulan banget. Ketuaan ya tapi ya buat kakek. Ketuaan ya? Ketuaan. Oh, iya. Ketuaan. Jadi saya tuh orang tua dari seorang gadis yang calonnya ditaksir sama si Anto. Enggak, temennya ini si Indra ini gitu. Oh ini calon mertuanya. Calon Anton. mertuanya Anto. Yang minta 150 juta. Yang minta tuh istriku ceritanya si Mbak Nunung. Mbak Nunung. Nah kalau si bapaknya nyebutnya apa sih anaknya si calon mertuanya si Anto ini bapak gua ini yang nurutan takut sama istrinya. Anaknya namanya Andini. Andini anaknya. Nama bapaknya siapa? Andono. Gimana Bang Arif yang tahu? Pak Kardi ya? Pak Kardi, Kardi. Kok Tahu. lupa gua. Tahu di pemeran utama dia apa semua Iya, karakter. Banyak yang peran dia. Keren. Gak gitu. Keren. Kadang pernah ditawarin peran ini, jangan namanya udah pernah saya pakai. Ya. Oh nama sama nggak mau nama. Sama. Oh, nama sama Saking nggak? banyaknya. Jadi Pak Kardi emang dia gimana? Apa emang dia benar-benar takut sama istri? Iya, jadi tegas? historinya sih sebetulnya karena emang dia juga susah dapetin si istrinya ini. Oh. Susah dalam artian ya udahlah, gue udah beruntung dapet sih. Jadi dominan nih istrinya. Bucin gitu. ya, yang bucin, bucin, dia yang yang bucin bucin Pak sih Pak Kardi. Karena di dalam cerita itu dia tuh nggak segitu kerasnya dibanding si istrinya ke si calon mantunya ini. Mau dituntut ini itu si istrinya gitu. Makanya si Anto jadi nekat nih memilih jalan yang agak aneh untuk nyari duit untuk menuhin mahar yang diminta gitu. Oke. Tapi secara karakter kalian semua ini ada komedi-komedinya atau komedi itu di situasinya? Banget, karakter komedi banget. Ya gitu. secara karakter juga komedi. Pak Kardi ini komedi banget. Juga. Di trailer udah kelihatan sih maksudnya dia minta contoh. Iya. Tapi secara cerita juga itu kan hal yang bisa kita ketawain ya. Ada suami istri, istrinya dominan. Iya. Ya ini nurutan. Itu kan kita bisa ketawain gitu tanpa bikin apa-apa juga. Dari dialog yang serius gitu, itu orang juga udah bisa ketawa Iya sebetulnya. benar. Ya kan? Bahkan pas reading kan ada Mami Nunung yang jadi Ya, istrinya Pak Kardi ini. Mami Nunung. Itu pas reading tuh adegannya dia marahin Pak Kardi. Ekspresinya Pak Kardi aja belum ngomong udah lucu. Jadi karena tektokannya udah nyambung jadi kayak ini kayak udah lama banget nih chemistry-nya gitu. Jadi dari situ aja lucu. Iya udah. benar. Gimana kalau mau minum Mas Arif? Wah, setelah ini kali pertama deh kayaknya saya kerja sama bareng dia. Maksudnya dalam satu frame acting. Emang beneran pertama? Iya, sebagai suami istri. Godzilla 7 enggak? Tuh. Oh, Godzilla 6,5 iya waktu itu. Lucu. Kok ada 6,5 ini? Nah, iya ini kali pertama kami ini kan hitungannya junior-junior di dunia komedi ya sebetulnya. Ada kakak-kakak, mas, bapak, ibu, pelawak-pelawak yang senior gitu. Jadi ketika kita didudukan bareng di project yang sama tuh suka agak aduh ini gimana bersikap gimana karena secara dia senior kan. Tapi alhamdulillah Mami Nung enggak ya. Justru ini bentuknya diskusi gitu. Ini harus gimana Rif? Aku kepikirnya gini, ini gimana? Menyenangkan. Menyenangkan banget. Berarti tektokannya ngomong ya? Oh, gampang banget dan justru banyak hal-hal yang nyebutnya apa ya? Spontan ya di uhuy. di set gitu. Jadi dari proses reading pun itu kami yang kayak effortless untuk nambahin kayak sedikit ini kayaknya enakan diginiin deh gitu. Bahkan ketika di set itu bisa yang nanti ada beberapa yang saya juga kaget itu nongol loh Ben. Ada beberapa diksi, ada beberapa blocking gerakan yang on the spot kita dapetin. Itu saking kita happy aja jalaninnya gitu. Mas ya duluan. Pamit. Dua dibungkus. Enggak. Mie ayam. Enggak dia pamit doang bukan. Oh iya. Kaget gua. Apa? Minta dibungkus. Bahkan aku ngeliat mungkin ini sepenglihatanku ya, kayak dari reading aja kayak Mami Nunung tuh udah kayak mancing apa terus Bang Arif kayak langsung nimpalin. Oh jadi iya, energinya saling bertukar segitunya. energi gitu. Jadi ya. itu kan yang dibutuhin ketika kita lagi proses persiapannya. Gimana caranya kita ngeblend sama pemain lain. Alhamdulillah di Sate Gagak ini
kita dapat itu ya Ben. Lagi ngereading itu udah enak aja. Langsung Kita udah nyobain tektokannya gimana, memposisikan rasa yang harus dihadirin. Misalnya gue sebagai suami yang istri gitu, takut sama istri yang dominan, itu di reading aja udah kita mainin gitu loh. Jadi menyenangkan sih. Oh, berarti katanya Mas Arif kan suka pilih-pilih lawan main, nggak kelihatan di sini ya? Iya kalau suruh main sama buaya ya saya nggak mau Ben, milih lah. Enggak saya nggak. Saya alhamdulillahnya orang yang ketika ditawarin pekerjaan, ketemu teman atau pemain lama yang pernah kerja sama bareng saya, ayo ketemu yang baru, saya lebih ayo karena kan gini, saya yakin gitu ya. Dengan lebih sering ketemu pemain lain itu akan memperkaya saya gitu, dalam artian saya banyak belajar kan. Tentu akan ada hal-hal baru yang akan saya dapat gitu. Tapi kalau lawan buaya menarik juga. Yang ini aja deh, buayanya yang kakinya cuma depan doang, 2. Lah itu Iya, tapi kan tetap bisa gigit Ben. Ya tapi kan pelan jalannya gini buaya. lagi di pos spesifik Buaya banget. nggak begini sih, buaya tiktokan gitu ya. Pundak Terbegini dia. pundaknya lagi yang gerak. Iya, bener. Kalau Mas Dodi gimana sama Yono sama Ardit? Biasa aja ya kalau. Keren banget. Oh enggak, ini justru saya ketika ditawarin sama maaf ya, sinopsisnya apa? Biasa saya gitu kan, sinopsisnya apa? Wah menarik nih. Dengan siapa ya? Disebutin lah trio ini. Ini udah kebayang sih. Ini mainnya dengan ayo gitu. Akan menyenangkan dan ternyata alhamdulillahnya ya menyenangkan. Itu tuh nggak langsung nego budget tuh. Belakang. Nggak usah. Semua itu kasih aja ke mereka. Mereka lebih butuh. Makan siangnya. Ini jangan. Belakangan ada notesnya belakang siangnya. Kalau menyenangkan. kita bertiga juga sama, aku sama ini kan intens kan ngobrol sama Ardi sama Yono. Pas tahu ada siapa nih yang jadi bapaknya Andi nih, Bang Arif Didu. Duh, kalau bisa jangan dilin deh gitu. Ya, orang gua udah iyain. Jadi ikut Gimana? Malah nggak mau. Malah dia nyoret. Kita juga apa ya? Makanya kita bertiga juniornya Bang Arif kan kalau di stand up. Jadi kayak ya udah saling tahu, apalagi kalau di film emang semua karakter Bang Arif ini favorit kami. Gak cuman aku ya. Kami para junior tuh kalau ngelihat Bang Arif di film tuh bener-bener yang kayaknya hampir nggak ada yang nggak bikin ngakak gitu ya? Pasti semua adegan, bahkan kemarin aku habis ada nonton filmnya Bang Arif, yang kutungguin tuh gara-gara adegannya Bang Arif itu, gara-gara di teasernya ada film sebelumnya. Oh iya, oke. King Kong 8. Enggak. King Kong 7,5 saya. Masih juga ada 7,5. Tapi kalau kalian bertiga chemistry udah langsung dapat lah ya, atau masih nyesuaiin lagi? Ya akhirnya langsung dapat karena sama Yono sama Adit kita tipe bercandaannya juga mirip-mirip gitu. Terus kayak bentukannya tuh beda semua. Adit yang kayak manusia sempurna gitu ya. Iya, sebenarnya itu trio itu kayak yang saling ngisi kan. Apa kayak yang satu begini gitu. Jadi lengkap gitu ya. Kayak manusia sempurna, Yono yang kurus, aku yang agak gendutan gitu tuh. Jadi kayak bahkan bercandaannya tuh sampai yang badannya Adit kan bagus banget kan. Terus sering aku sama Yono tuh bercanda kayak ngeliat gitu. Beneran kali. Apa? Beneran kali maksudnya. Jangan ceritain sini. Tapi karena saking itunya kan, makanya kalau diperbandingin sama badanku sama Yono tuh kayak ini gimana sih bisa punya badan kayak gini gitu. Gitu. Tapi emang kalau pesugihan Sate Gagak sebenarnya emang harus telanjang gitu. Nah, itu banyak pertanyaan tentang itu. Iya itu ya. Makanya nonton. Nanti nilai sendiri tuh Iya telanjang. dong. Kenapa? Ini kalau di ceritanya pesugihan yang asli sih telanjang. Kalau di film nanti kita lihat sendiri. Iya. Ini udah terlanjur dibocorin kan bahwa ini mereka telanjang. Nah, kenapanya kalau diceritain sini juga jadi nggak surprise dong. Ya jadi nonton aja. Ya ini jangan langsung kabur. Tapi pas syuting bertiga dengan mungkin tanpa busana bagian atas dan nggak tahu bawahnya busana juga apa enggak, gimana kalian bertiga? Ya awal-awal geli. Sebenarnya lah. di antara kita bertiga yang paling nggak punya akhlak Yono. Itu bener-bener kayak nggak ada malu, kayak nggak ada nego gitu. Kayak orang kan nolak ya. Nih akhirnya kok mereka tuh rela gitu. Jadi waktu kejadian syuting itu bertiga telanjang tuh, itu lokasi dikosongin, Jakarta siaga 1. Kayak ini ya. Ya lu bayangin aja Kayak loh. ada gunung berapi di tengah Jakarta Pusat. Tiba-tiba siaga 1. Karena siapa tahu ada Iya. ledakan. Ledakan.
Tapi itu beneran. Ardit ya biasalah, dia mungkin karena ada senengnya ya badan dia kan. Badan bagus lah, ada yang di pengen pamer. Aku yang paling susah. Aku sampai kan pas nego itu aku nggak ada nih adegan buka baju gitu. Jadi aku sama Cahaya Picture aku ngomong nggak bisa aku kalau harganya segini tapi harus telanjang. Oh mahal lah ya, harus mahal. Harusnya gimana Mas Beni? Turunin dikit. Emang doyan. Emang lebih murah. Ya. Dibuka lebih murah. SOP-nya tuh lebih murah Bang kalau dibuka. Ada terus film buka baju. Iya, kalau buka kan lebih murah. Orang itu sempet chaos ya waktu syuting gitu kan. Begitu telanjang bertiga, cut. Ini yang tengah nih, kok ada genset sih? Dia ada kayak genset. Bukan nih, saya Beni. Masa manusia telanjang genset jadinya? Karena kedinginan beter gini kayak genset. Ada jerigennya di belakang. Ada jerigennya lagi solar. Berarti di solar ya. Tapi ya pas syuting gimana kayak bertiga? Apa maksudnya ada awkward? Hari-hari pertama ya, tapi hari selanjutnya udah kayak bodo amat lah. Kayak ya udah di film juga kayaknya kru sama pemain lain udah biasa lah kayak gitu ya. Kita emang di situ berkarya, kita udah nggak mikir macam-macam, ya udah gitu fokus ke situ sih. Tapi kalau si Mantra sendiri kan satu tusuk berapa ya? 1 juta. Satu tusuk tinggal pengennya berapa? 20 juta. Berapa? Oh, itu bebas. Iya, bebas si pelaku pesugihannya itu. Oh, dan emang seperti itu mantranya aslinya. Iya. Iya. Sebagai pelaku. Coba makanya nanti pulang beli gagak. Enggak ada beli gagak. Tapi itu beneran ada Mas pesugihan sate gagak itu beneran. Iya, itu kan aku nanya temanku bener-bener ada pelaku sungguh maksudnya gini. Ini kayaknya real deh gitu. Banyak yang pakai deh. Tapi gue pribadi sih belum pernah ketemu langsung sama si pelaku pesugihan ini. Tapi ini kan cerita yang sudah beredar lama gitu. Dan kalau katanya bisa dicari tahu bahwa kita bisa nemuin untuk ngebuktiin bahwa ini memang ada, bisa katanya. Cari aja bisa gitu. Dan bayangin maksudnya pesugihan tapi kamu nggak pakai tumbal nyawa manusia, pasti banyak orang yang lebih pengen kan, iya kan? Iya. Terus berarti efek sampingnya apa di sini? Efek sampingnya tuh mungkin kulit agak keriput, apa sih ini? Kayak salah pilih kosmetik. Kan efek sampingnya di situ nanti. Oh iya di situ. Jangan dikorek semuanya nanti keluar orang nggak mau nonton. Udah tahu ceritanya. Yang ini Bang Aru kayak bisa cerita banyak nih kalau didiemin. Oh banyak pancing ya. Aku yang nahan-nahan. Jangan makanya jangan. Cuman syutingnya di mana berarti? Di Jakarta. Jakarta. Oh, bukan di Jogja bukan? Bukan. Enggak. Tapi mitos ini itu di Jawa atau di mana? Iya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya, katanya Jawa Tengah, Jawa Timur. Aku pas tanya temanku tuh dari Jawa Tengah, tapi pas ketemu Virsa katanya malah familiar juga di Jawa Timur. Oh juga ya, Jawa Timur. Salah satu pemain sate gagak. Tapi ini kan komedi horor berarti ya? Berarti selama syuting emang guyon aja Parah. Wah, parah sih. Apa ya, kayak memang karena di dialog di scene-scene yang akan kami jalani itu ada di komedinya. Dan mungkin karena udah sedekat itu kami ya. Lagi proses nunggu set lagi disiapkan segala macam. Ya kita udah bercanda aja. Jadi kayak ini lagi nunggu nih bercanda terus dipindahin ke set lagi take gitu bercanda juga gitu. Semenyenangkan itu. Berarti di luar sama di dalam di luar dan di balik layar juga sama aja dong bercanda-bercanda terus gitu ya. Bahkan pas kita lagi adegan tuh kan kadang kita bisa improve gitu kan. Iya. Improve seru-seru di-cut sama sutradara, kita langsung apa lu? Saya ya. Waduh. Lagi Pas nonton enggak. Mas sih. Ganggu kesenangan orang loh gitu. Kok galak banget. Sambil telanjang gitu. Lebih takut telanjang sih. Leceknya kalau orang telanjang. Orang lagi improve lagi seru-serunya di-cut. Iya. Kalau ngobrol bertiga pernah serius nggak? Apa bercanda aja ngebangunin chemistry iya, pernah lah. Kami juga pernah lah ya. Ada kadang ya momen kita agak serius ngomongin hal lain, banyak hal gitu. Hal sama lain kayak orang lain juga. Ngomongin hal lain tapi bukan ngomongin syuting. Syuting itu kan hal yang syuting itu kan hal yang serius sebetulnya. Tinggal cara ngebawain aja. Iya. Mungkin juga karena gini.
kayak sepakat deh Benny sama saya tuh ketika Enggak sebagai. kayaknya Benny nggak sepakat deh ketika nerima sinopsis, tahu castnya siapa aja, terus dapat script, terus reading, ini yang menyenangkan gitu loh. Ya udah happy aja ya, bercanda aja gitu. Jadinya emang ini memungkinkan kita untuk mungkin orang lihatnya nggak serius ya, tapi ini kan bagian dari ngebangun menurut saya ya. Iya, benar, bahwa benar. di antara kita tuh ada momen dialog yang ini akan ada lucu-lucuannya, komedi. Ya udah kita ngobrol aja, jadi ketika pindah ke set kayak udah bersiap gitu. Moodnya udah enak. Moodnya ya benar, udah nyiapin moodnya. Kerja atau berkarya apapun tuh menurutku kalau moodnya enak itu ke belakangnya udah enak banget. Dan kita saking serunya itu pas ngobrol juga nggak. Nah kalau orang udah saling asik, saling cocok ngobrol itu, kita mau ganti ke serius sama ke bercanda Iya, cepet banget. bisa aja, Iya, cepet. iya. Kayak Mami Nunung tuh nyeritain Sri Mulat. Sri Mulat kan nggak hanya seru-serunya doang, ada banyak kisah di balik itu, perjuangannya gimana. Ada momen itu ya, kita hening dengerin, terus nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya ngebatin, ya Allah segini ya perjuangan mereka ya Allah. Gitu. Itu sampai Ada momen itu. ceritanya sejauh itu, makanya kita saling sharingnya sejauh itu. Terus ya waktu serius langsung kita bercandain lagi, balik bercanda lagi. Udah sampai apa Nyentuh gitu. sedalam itu. Tapi kalau di antara 3 trio ini ada dramanya nggak sesama sahabat ini atau Di film di film? ada. Namanya persahabatan nggak mungkin nggak berantem kan, Nggak seakrab mungkin. apapun. Ada pasti drama. Aku sama Bang Arif aja nih lagi berantem. Terus gimana kalau berdrama sama mereka, Yono dan Adit? Itu memang salah satu yang paling susah. Iya. Kan harus serius berarti kan? Iya. Pokoknya salah satu jebol pertahanannya kelar semua. yang paling serius siapa? Kayaknya aku deh yang paling gampang ketawa. Aku kalau mau dikasih jokes apapun aku dengerin, aku nggak akan ketawa bisa. Tapi kalau lihat temen nih Serius ya? mau ketawa aja aku Iya. udah nggak bisa aku sama sekali. Mimik muka temen aku nggak bisa. Nah itu pokoknya kalau Ardit sama Yono nggak jebol aman aku. Tapi kalau ada jebol dikit udah langsung. Berarti kalau lagi konflik itu lebih sering yang diulang-ulang dong berarti? Kemarin untung yang bagian itu lancar. Oh, untuk. Jadi kita bener-bener udah aduh ini soalnya ada apa namanya long take yang itu Iya. one shot gitu One ya. shot, Kita ngikutin nggak ada cut di situ. Nah kita mungkin mikirnya ini kalau kita ulang lagi ya berarti kita ngulang dari awal. Iya. Ya udah kita dialognya Sama-sama bener-bener jaga ya. jaga, kita dialognya bener-bener hafalin, emosinya juga yang diminta sutradara seberapa kita kasih segitu gitu. Berarti ketika ditawarin langsung tahu yang ngedirect Mas Dono atau kalian udah ini? Ketika ditawarin. Bahkan kita ngerasa kita katanya ngedirect sendiri ya kan. Enggak, dari awal saya runutannya biasa sih begitu. Udah Boleh tahu. lihat sinopsis dong, direkturnya siapa, terus bermain dengan siapa gitu. Jadi dari awal juga udah tahu. Mas udah tahu berarti oke nih. Iya, pengen wah, ngerasain sama dia. seru nih gitu. Kan dia perdana juga kan di film. Iya, iya. Sempat waktu itu ada isu sih, aku nggak tahu bener atau enggak ya, dari Cahaya Bicar bilang direkturnya nih kalau bisa dapat kita Nolan gitu. Ternyata Nolan Ebitri ternyata. Nolan. Referensinya jauh banget ya. Jauh. Tua lu ya? Kan itu masih 90-an juga Ebitri. Enggak, akhirnya kan Bitri. Oh iya. Oh iya. Sebelum Bitri itu Ebitri, jadi lebih tua Ebitri. Oh iya. Tuh kan tahu kan ya. Tua gua certified. Tapi gimana pas di direct sama Mas Dono? Seseru apa? Ya kita udah Kayak kerja Bang Arif juga udah pernah kan satu film. Satu film iya, Ketok kan bahkan ya? Ya, di direct tapi belum pernah sama Dono. Kalau Benny pernah ya. Iya. Tapi secara misalnya personal cukup mengenal dalam artian tahu orangnya nih pasti bakal seru nih gitu. Tahu arahnya kemana ya? Komunikasinya Tapi gimana? juga kita kalau ada improve juga kita jatuhnya kayak tadi Bang Arif juga ngomong, kita improve ini ngomong dulu ke sutradara, nggak asal gitu. Nggak asal Ini gitu. aku pengennya gini nih, harus gini. Enggak, tetap apa penentunya di sutradara ya. Iya Bang? benar, ini bentuknya diskusi. Ini kayak gini. Oh udah baca, oke. Terus kita ngerasa kayaknya kalau diginin gimana ya? Seru nggak? Tanya dulu, diskusi dulu ke director. Ini gue mau gini gimana ya? Gitu. Paling nyamannya akhirnya kita berani cerewet, kita berani ngomong, tapi cerewetnya tuh kayaknya ini bukannya gini ya, Ya, gitu. ya, Nah ya. itu tuh nggak segan gitu karena mungkin udah kenal gitu. Gitu. Tapi kalian berdua baru
bener-bener tahu soal Pesugihan Sate Gagak tuh karena project ini atau sebelumnya udah pernah dengar? Kalau aku ya. Iya, kalau sebelumnya pernah dengar gua, cuma nggak yang ngikuti, pernah dengar aja. Maksudnya ada pesugihan misalnya tuyul apa ini Sate Gagak pernah dengar, tapi nggak yang bersinggungan langsung belum pernah. Kalau kayak jualan makanan ke Demit aku tahu, tapi ternyata yang spesifik tuh Sate Gagak aku baru tahu setelah dikasih sinopsis, terus tanya sama temen, itu beneran loh, oh ternyata nggak fiksi, karena aku ngiranya fiksi nih. Pesugihan Sate Gagaknya itu buat-buatan aja gitu, ternyata enggak. Kadang di keseharian kita sering ya ada dagangan yang hubungannya sama dunia begitu, ada sambal setan. Iya. Tapi yang makan manusia ya. Sambal setan tuh bukan sambal dari daging setan, Oh kirain, bukan? Ya makasih lu setannya udah klarifikasi ternyata bukan. Bukan setannya klarifikasi. Bukan. Saya iblis. Oh iblis. Ya. Kalau Bang Arif sama Mami Nunung juga banyak drama nggak, atau situasi corona kalian ada. komedi aja? Oh justru itu sebetulnya drama lah harusnya kan. Karena hubungan suami istri, komposisi pola hubungan suami istri yang istrinya lebih dominan, itu kan drama harusnya. Pun akhirnya jadi bahan tertawaan, tapi kan ketawa miris. Curiga nanti yang ketawanya paling kencang nih seorang laki yang udah jadi suami, dia ketawa paling kencang, jangan-jangan dia juga merasakan itu. Iya dong. Kayak iya bener gitu. Gue juga kan gitu. Toh kalau ada dramanya ada di sini ya? Iya ada. Kita nggak akan bocorin. Iya. Justru gue bersyukur terlibat di film ini karena pada akhirnya di situ dikasih apa nyebutnya porsi untuk drama. Itu keluar dari komedinya, pun ujungnya akhirnya komedi juga, tapi itu drama banget. Betapa ini seorang suami yang selama ini terkungkung sama istri yang dominan meledak di situ. Jadi kalau pengen tahu, nonton Pesugihan Sate Gagak. Bener, gua aja takjub. Gua aja merasa bersyukur dapat scene itu. Oh, scene-nya gini kayak Fedi Nuril sama Laudie Cynthia Bella kali ya di film-film. Iya, itu mah iya. Cocok. Kok dia ya? Bang Arif kan Laudie Cynthia Bella. Bukan Ya, bukan dong, Nuril dong. Ya dong. Enggak apa dia. Iya benar-benar. Kalau ditanya sama Minung menyenangkan. Komedinya pasti karena kami komedian. Dramanya ternyata dikasih porsi dramanya. Alhamdulillah kami happy menjalaninya gitu. Tapi kalau yang ngikutin karirnya Bang Arif sih tahu Bang Arif drama seberapa sih. Karena ada beberapa film yang aku nonton dan pas adegan dramanya Bang Arif nangis ya, aku nangis beneran nonton itu. Kenapa nangis kok terbawa emosi? Iya, terbawa emosi, dan sedalam itu juga ceritanya itu. Ceritanya memang mengizinkan orang yang nonton dan juga pemainnya untuk nangis. Film apa? Tonton sendiri. Semuanya dirahasiain. Biar ditonton, biar filmnya Bang Arif semua ditonton. Iya. Syutingnya berarti berapa hari nih? 20 hari? Sebulan? Belasan ya, 18 lah ya. Iya, sekitar itu. 18. Di Jakarta doang, nggak ada di daerah? Enggak tahu, kalau saya tuh di Jakarta. Kalau kalian ada di lokasi luar lain apa? Ada paling Jakarta sama Tebet mungkin ya. Oh, Jakarta juga. Jakarta juga. Jakarta sama Tebet. Ya kan aku nggak tahu kan orang Jogja bahasa. Oh iya. Kayaknya juga masih kelihatan ada lokasinya. Ya di Jakarta semua sih kayaknya. Oke. Kalau buat Mas Arif yang akhirnya seru atau mungkin yang baru banget di film ini apa nih, kan udah film juga lumayan banyak nih. Banyak banget. Akhirnya ini baru nih ngerasain di film Pesugihan secara karakter. Secara karakter kayak pernah di karakter yang kayak gini, pernah. Tapi mungkin ya itu ketemu dengan pemain yang lain kayaknya baru ini deh yang banyak komediannya. Enggak, yang lain juga banyak komedian, cuma maksudnya ini kalau ditanya hal baru, selalu hal baru buat gue sih kalau tiap produksian. Ya ini menyenangkan karena gue ketemu Benny, ketemu Ardit, ketemu Yono, dan ketemu Mbak Maminun dan pemain lain gitu, Firza gitu. Ketemu mereka Pasti ada hal baru selalu. Tapi kalau yang spesifik bisa dirasain apakah dramanya yang lebih banyak di sini porsinya? Enggak banyak sebetulnya, tapi itu kayaknya gong banget dramanya. Kalau komedinya, nah itu tadi kayaknya effortless deh kami deh. Gua terutama karena bermain dengan mereka itu aja. Ini salah satu film yang kalau aku ngerasa aku paling effortless untuk komedinya. Itu biasanya kalau aku ngelihatnya
tandanya dari pas reading tuh Ya, kita nggak ya. mikirin komedi apa tiba-tiba nongol kayak Bang Arif reading sama Mami Nunung keluar tuh beberapa. Ada aja beberapa terus catetin gitu. Penulisnya seneng tuh tinggal tinggal nyatet, tinggal ngapain. Ya ada taman-taman dari kami Sederhana. yang ya bener effort itu keluar aja gitu. Ada Itu- diksi baru, ada apa gitu. Itu baru reading, shooting makin lagi. Jadi Ada beberapa yang saya juga begitu cut. Anjir tadi gue nyebut ini nih. Nanya ke director, sorry nih. Kayaknya gue tadi nambahin ini deh, aman gak? Aman! Berarti semenyenangkan itu menurut gue. saya effortless itu ya. Bang. Effortless itu. Berarti kayak ngalir aja jadi maksudnya. Iya, kita dikasih panduan, dicoba di reading tambahin, di set, keluar aja. Cuma kasih gayat dong ya. Iya. Jadi ntar gini terus tinggal aja, lepasin aja. Kalau Mas Benny apa yang baru banget dan kerasa banget bedanya di project? Telanjang, apalagi. Oh iya sih bener. Ya kan? Itu salah satu sih kayaknya. Ambisi lu kan itu udah terpenuhi kan. Ya Allah. Syuting telanjang. Ya Allah. Kayak ambisi. Tapi sama laki-laki semua lagi. Laki-laki semua tapi. Apa? Ada Mas? Iya, Toples itu tuh enggak berpakaian. Wah, enggak topless dong. Oh semua. lebih itu. Nut itu mah full. Bahkan kulit dikerok. Gitu. Enggak dong. Emang kelapa nih, Bro. Ya itu sih sepanjang main film ini yang paling lepas, paling effortless untuk komedinya. Juga aku ngerasa kayak paling memiliki gitu Bang, kayak wah ini filmku banget nih, film kita banget gitu. Jadi bahkan ada Film yang lain enggak. iya, Baru mau di framing udah. aku udah nahan-nahan pada benar. Iya benar. ya itu akhirnya kadang aku sampai minta maaf kalau beberapa pemain juga artis kalau ditanyain siapa nih yang paling cerewet, Benny gitu, karena tiap ada ngerasa ini kayaknya gini deh, ini kayaknya gini. Iya. Tapi posisinya bertanya ya ketika direkturnya bilang enggak Ben karena ini ya udah aku ngikut gitu. Cuman pertanyaanku pasti akan selalu banyak karena aku ngerasa ya kita sebagai Oh, iya, pemain bener. bukannya harus seperti itu ya Bang. Kan kita yang mendalami karakter juga, sutradara juga mungkin membaca cerita tapi yang mendalami karakter kan kita gitu. Jadi banyak bertanya ini tapi so far si sutradara nggak bilang kayak Ben kamu jangan kebanyakan ini, kalau nggak bilang gitu ya udah aku lanjut aja gitu. Dan itu salah satu yang bikin aku kayaknya aku enjoy banget di film ini gitu. Ini emang sinetfil banget berarti Mas Benny ya. Emang sineas banget berarti. Wah, dia. Kayak kurang begini gitu. Bukan, sebenarnya aku bahkan ketakutanku tuh di situ kayak itu kayak dingin banget, tapi itu tuh kayak dari dalam hati gitu loh Bang. Apalagi kan aku nggak pernah ikut kelas acting kan. Kadang tuh aku kayak aduh aku kebanyakan ngomong nggak ya, tapi kalau aku nggak ngomong tuh ada yang ketahan gitu kan Bang. Makanya aku siasati dengan bentuknya bertanya. Akan ku kasih pertanyaan aja. Ini Dan kayaknya gini. iya, dan di produksi ini jadinya kita nggak tertekan untuk ngeluarin itu. Karena bener setuju sama Benny ketika dibilang ini kayaknya ini punya gua juga deh. Makanya itu mah refleks aja keluar karena emang pengen bikin ini jadi lebih menarik aja gitu. Dan kita nggak ngerasa tertekan karenanya. Dan alhamdulillah sih ketemu director yang bentuknya apa ya, emang bisa diskusi ya. Bang Isi juga kan udah sering kerja sama Iya, kita. dan ketika enggak deh kayaknya emang begini, terus kita nerima gitu loh. Tapi ada soalnya menyenangkannya ketika ada beberapa yang kita kasih masukan, oh iya juga ya, oke kita giniin, kan seneng jadi ya. Ada yang memang ini kan untuk ngebangun jatuhnya gitu. Salah satunya juga aku ngeliat Bang Arif karena Bang Arif sering ini kayaknya gini, iya nggak sih gitu. Oh jadi Bang Arif melakukan hal yang sama, aku makin semangat lagi. Oh kayaknya gini nggak apa-apa asal kita tujuannya diskusi. Iya diskusi. Betul open discussion ya. Iya. Ya. Jadi nggak cuman satu arah doang. Iya, bukan karena ego kita sebagai pemain. Oh, gue maunya gitu. Enggak juga. Yuk rembukan yuk. Yang terbaik yang mana nih? Kita juga coba. Oke, pakai ini juga. Kalau yang ini kayaknya enak kayak ini ya. Ya udah kita semua setuju gitu ujungnya. Tapi berarti kalau naruh-naruh komedinya kalian aja atau ada apa namanya komedi konsultan ya? Komedi konsultannya sebenarnya merangkap director sih. Iya, Dono. director sih Dono langsung itu. aja. Abang naskahnya dulu coba menurut kalian atau gimana? Menarik kalau pertama gue bilang menarik dan ini gue ngebayangin di pengadeganan ya. Wah ini mah lucu banget nih harusnya nih. Dan ya alhamdulillah ketika di jalan itu, ya syukur deh gue terlibat ini lucu banget buat gue gitu. Dan ngawur. Ngawur iya benar. Itu benar-benar Benar. salah satu film yang
aku jalanin paling ngawur ini sih. Iya. Komedi-komedinya dukun dipilih nggak kayak dukun. Iya. Ada Dukun kelas akselerasi ya. Iya. Masa ada dukun muda sih? Kan ini spoiler gak sih? Enggak kan ada trailer di Ada, iya maksudnya gitu. Kayak jadi pada akhirnya Dukun kita tuh akselerasi. effortless ketika Iya, disuruh bener. berkomedi. Ketika kita ada komedi konsultan enggak, ya sutradaranya juga udah merangkap. Terus kita juga disuruh nggak disuruh ya refleks aja nambahin gitu. Yang kosong diisi aja. Iya isi aja. apalagi kalau komedian dikasih premis lucu itu pikirannya udah nggak bisa nolak, udah iya, kayak iya. ih ini mau diisi apa diisi apa. Nah, kebetulan isinya semuanya komedian itu. Yang di trailer yang bakal di Mosoto pakai emping itu skrip apa? Dari Bang Arif Atau itu. improve? Itu ada yang on the spot itu loh. Iya. Bang Arif itu. Tapi bagian yang Mosoto emping. Iya itu di bentuk diskusinya di set. Wah, anjir Sama bagus. soto gitu. Begitu ini ada tambahan emping gitu kan. Begitu kan lagi nih. Astaga gue nih itu tadi aman gitu. Itu bukti bahwa kami segitu happy-nya. Itu mah keluar aja gitu. Gila itu lucu banget padahal. Dan maksudnya mungkin Bang Arif juga ngerasain kadang kalau ada skrip itu komedi tapi ceritanya nggak terlalu menarik, kita tuh pusing nyari komedinya. Bener-bener kalau disuruh Iya, nyari bener. tuh bener-bener. Nah itu tuh tanda skrip menarik atau enggak itu dari situ. Dari situ, dari Skrip situ. komedi ya terutama Iya. ya. Kalau skrip komedi yang menarik kita itu nggak perlu nyari, kita langsung akan diarahin sama otak kita. Oh, ini kayaknya Iya. kesini. itu Jadi dia. kayak polanya lagi. Ketika premis kita menarik, premis itu menarik, itu si punchline akan datang dengan sendirinya. Kalau yang gue percaya. Ya. Jadi pas pertama baca aja sebagai pemain, ini seru banget nih. Itu kita udah nungguin nih nanti akan terjadi apa. Udah kebayang yang mau Iya, masuk tapi gimana. ketika ketika dikasih cerita terus kita yang ngerenyit. Ini ceritanya gimana terus dicolek tampil komedi dulu. Ntar dulu ini aja gue masih pusing gitu. Menurut gue ya. Iya. Dan bahkan kita nggak perlu baca skrip, misal kita nonton film apa gitu komedi ya. Kita nonton film komedi gitu. Iya sih kayaknya ini nggak bisa dibelokin kemana. Iya benar. Makanya iya. buat kita nggak Iya. lucu, tapi kita tahu kalau itu udah maksimal Itu banget. udah mentok tuh ya udah Karena sebut aja. mohon maaf mungkin ceritanya nggak memfasilitasi buat untuk komedi. kita kemana-mana. Karena kalau lu paksain jadinya trying to be funny, jadi kayak cringe kayak aduh kayaknya jangan digituin ini kayak gitu. Oh. Nah ini tuh skrip yang Sate Gagak ini udah lebih dari itu, dia mengundang Iya. terutama otak-otak komedian untuk yaitu ngisi kayak tadi emping di situ di set baru muncul sendiri gitu kan. Kalau buat kalian berdua yang emang udah udah sering main komedi, udah sering ngebedah-bedah naskah, yang paling paling gampang dikulik itu dari si pesugihannya kah atau dari itu tadi pengadeganan bagaimana ritualnya yang menarik banget buat Kalau kalian? di Sate Gagak aku duanya sih, karakter sama pesugihannya udah menarik semua. Menarik ya. Karakter kalian bertiga atau setiap? Semuanya Bang Hari coba bucin sama istri, Iya, istrinya galak. Tapi galak tapi kesurupan. Iya, itu lucu banget ya. Kacau banget itu. Combo kan. Ya, kebayang gak sih suaminya itu kan anjir, di kesehariannya juga galak, terus kesurupan, aduh dia combo, makanya dia kan kabur kan. Aduh, sama soto gitu. Terus yang bantuin dukunnya dukun ini muda. Dukun muda. Iya, probation. Itu karakternya Belum teruji. udah Iya. lucu-lucu. Secara karakternya juga menarik lucu. Iya lagi ya, iya udah ngebangun. Ditambah cerita yang tadi kan, ini ringan loh, ini relate, kayak ini standar banget kan sebetulnya kan kayak bukan receh, masih simple. Ada cowok suka sama cewek, terus ada orang tuanya. It's normal ketika orang tuanya nanya gini, "Lu kerja lu apa, seneng sama anak perempuan gua?" Terus dikasih syarat. Itu kan itu normal, ringan banget, relate gitu loh. Tapi jadinya menarik karena karakternya ini dibentrokin kan si ibu mertua, calon ibu mertuanya galak, bapak mertuanya yang lembek, malah belain calon mantunya udah mati langkah, dikasih ide sama temennya serampangan diiyain. Itu kan lucu banget menurut gua, simple. Terus ada paranormalnya tuh, ada yang tadi muda si Virsa Falaza. Ada kakekku juga, Ence Bagus, Kang Ence Bagus. Itu kenapa dibikin dua kan juga ada alasannya. Iya. Makin Oh, iya, kacau iya. lagi tuh. Kenapa nggak Bang C aja sekalian yang jadi dukun? Berarti Iya, ada tapi alasan. ada Ada alasan. Ada alasannya, lu kebayangkan ada dukun senior sama junior kan lucu banget. Iya lagi. Iya. Oh berarti emang secara karakter juga emang udah ini. Iya udah menarik. Udah secara mengundang ya, karakter. udah mengundang. Karakter dan cerita ya. Iya. Berarti kalau dari si Indra sendiri
Lu nggak ada ngembangin sedikit Mas Ben atau cuman Banyak, Banyak. Kami tuh banyak. Dikembangin. Itu tadi diulang lagi bahwa ketika dari proses reading aja kita udah gatel, itu udah refleks aja mau nambahin gitu. Ketika suruh nyoba dialog nih, itu refleks aja nambahin. Terus sih ada bagian yang nyatetin tuh, ada tambahan, happy kami. Dan kita nambahinnya nggak terpaku sama karakter sendiri. Iya. Karena kita kan reading dengerin semuanya, reading bareng-bareng, nggak cuma bagian-bagian ini. Kalau pas kita dengerin bagiannya part Bang Arif ya, kita akan itu bisa Bang di situ, iya. di situ. Bisa Bang kasih usul ke yang lain. Iya, sebaliknya Bang Arif misal lagi dengerin partnya Sate Gagak, trio Sate Gagak, ya udah dia akan Ben, kayaknya tuh itu bisa diginiin nggak Ben? Coba gitu. Kita kalau otak komedian udah nggak bisa ngotak-ngotakin lagi ini buat aku sendiri. Nggak ada. Karena kita ensemble, apalagi yang udah pernah main film ya, jadi udah kerasa tuh gitu. Oh jadi emang otaknya buat buat ngungkapin teman-temannya. Iya dong. Karena kan satu kesatuan utuh, cerita utuh gitu. Kalau nggak ada lah di kami yang bodoh yang harusnya yang seru scene gua doang nggak ada. Dan kalau di film itu hasilnya nggak menyenangkan banget. Lucu lucu bareng-bareng. Karena kalau filmnya komedi ya bareng-bareng. Kalau ada satu yang ketinggalan tuh akan kerasa banget. Pernah berarti Mas Benny kayak gitu? Siapa? Siapa? Ya, filmnya banyak soalnya kan. Oh iya makanya dia. Ntar gue cari. Film orang lain bukan film. Bukan film Benny, Benny mah. Pengamat film, udah bisa berarti menelaah. Maksudnya kalau udah sampai kita udah sering main film bahwa tahu ini kerja ensemble, ini kerja tim. Kita akan tahu, kita nggak akan nyari untuk kita sendiri. Iya benar. Itu dia. Itu kadang bahkan ada beberapa bagian yang kita kebanyakan nyari punya orang lain. Iya. Malah mikirin yang lain. Itu dia teman-teman Tribuners, buat jangan lupa nonton film Pesugihan Sate Gagak 13 November dari bulan 5 di bioskop. Jadi jangan lupa buat nonton, dan thank you udah nonton konten paling serap. Jangan lupa nonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.